Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Hasanah, NIM 2018-12-2175. Menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengenai orang yang berpuasa tapi tidak sholat wajib. Jadi yang pertama, sebenarnya sholat wajib itu kan harus dikerjakan karena itu merupakan rukun iman yang pertama. Jika dia tidak mengerjakan rukun iman yang pertama, terus dia berpuasa, sebenarnya puasanya itu tidak sah karena salat wajib yang seharusnya dikerjakan terlebih dahulu. Tapi untuk berpuasa sendiri sebenarnya bagus saja sudah bagus dilakukan, tapi sebenarnya harus juga dilakukan juga sholat wajib. Jadi tidak hanya berpuasa saja. Selain itu, sebenarnya kan sholat wajib itu nilainya 5. Jadi misalnya kita mengerjakan sholat itu 5 lengkap, maka yang seperti ibadah-ibadah yang lainnya itu nilainya 0. Misalnya kayak puasa, bersedekah itu 0. Jadi ketikanya berpuasa nilainya tambah 0, 1. Habis itu ketika dia bersedekah tambah lagi 0-nya 1. Nah, jadi kalau 5 waktu tadi 5 tambahi puasa 0, terus bersedekah 0, jadi tambahnya 550 dan kelipatan selanjutnya karena nilai awalnya itu adalah sudah ada. Jadi sedangkan kalau tidak sholat 5 waktu, maka nilainya adalah kadeda. Jadi misalnya puasa sampai dengan 0, bersedekah 0, jadi akhirnya kadeda nilainya. Jadi nilainya adalah 0. Maka lebih baik sampai yang 5 waktu dulu hanya berpuasa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang ketentuan pelaksanaan sholat id. Nah, jadi sebenarnya kita yang pertama dulu dari pengertian, sholat id adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan ketika hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal, dan hari raya Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah. Nah, hukum sholat id itu sendiri adalah sunnah muakkad bagi laki-laki, perempuan, musafir, dan mukmin. Terus sholatnya itu lebih bisa dilakukan sendirian, tapi lebih baik dilakukan berjamaah. Untuk pelaksanaannya sendiri dimulai dari persiapan. Jadi misalnya hari ini hari raya, maka dilakukan itu mandi dulu, mandi hari raya, terus memakai pakaian yang bagus, terus yang paling bagus menurutnya kawa. Terus kita harus wangi, jadi harus harum. Untuk ketika kita pergi ke masjid itu kan misalnya sudah sampai, itu kita bisa melakukan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Tapi jika kita melakukannya misalnya kayak di lapangan, itu kada perlu, jadi kita cukup mengucapkan takbir. Oh ya, sebelumnya tadi misalnya di perjalanan kita bisa melantunkan takbir juga. Terus misalnya sudah melakukan sembahyang tahiyatul masjid, apabila melaksanakan di masjid, kita bisa langsung ikut imam salat id dengan yang pertama niatnya usolli sunata li idul fitri lillahi ta'ala, atau misalnya idul adha usolli sunata li idul adha lillahi ta'ala. Sahajaku sholat hari raya 2 rakaat mengikut imam, sunnah karena Allah Ta'ala. Selanjutnya untuk yang pertama tadi kan langsung kita baca doa iftitah, terus takbir, terus kita membaca tasbih sebanyak 7 kali. Jadi bacanya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, terus kita bisa membaca Al-Fatihah, terus dibaca surah pendek. Rakaat pertama tuh disunahkan surah Al-A'la kalau nggak salah. Nah, setelah itu seperti biasa ruku, sujud. Terus rakaat kedua kita membaca tasbih lagi, terus takbir. Hanyar kita membaca Al-Fatihah, terus membaca surah pendek. Terus kita ruku dan begitu sujud langsung salam, seperti sholat pada umumnya. Terus
biasanya sesudah sholat id ini ada dilakukan khutbah. Nah, khutbah itu sendiri biasanya berkenaan, kalau misalnya hari raya Idul Fitri itu berkenaan dengan pelaksanaan ibadah puasa yang sudah dikerjakan atau berkaitan dengan zakat fitrah. Nah, biasanya tapi kalau misalnya sholat Idul Adha itu biasanya pembahasan khutbahnya itu mengenai hari raya mengenai haji dan mengenai kurban. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Jadi pertanyaannya adalah berkaitan pelaksanaan Maulid, masih ada fenomena, jadi masih ada pro kontra. Jadi masih pro kontranya di sini tuh masih ada yang kada ketujuh dan banyak juga yang ketujuh. Pendapat ulun mengenai ini ya sebenarnya ulun tuh lebih kepada yang ketujuh kayak itu nah. Tidak menyalahkan juga kepada orang yang tidak menyukai karena memang itu mungkin pendapatnya masing-masing dan menurutnya itu kada penting, jadi kada apa-apa juga kayak itu nah bagi diri ulun sendiri. Tapi sebenarnya lebih baik dengan adanya Maulid ini sebenarnya memberikan begitu banyak dampak positif bagi kita dan bagi yang lain begitu. Karena yang pertama dengan adanya Maulid kita bisa menambah kecintaan kita dengan Rasulullah, terus kita juga bisa mengingat kembali seperti mengingat kembali Rasulullah, jadi kita supaya selalu ingat dan bersalawat kepada Nabi. Terus juga dengan adanya Maulid ini bisa menimbulkan silaturahmi antara kita sesama muslim dengan muslim yang lainnya. Terus juga dengan adanya Maulid ini sebenarnya pasti biasanya bilanya Maulid tuh pasti ada kegiatan makan. Nah, dengan kegiatan makan ini kita bisa juga menambah maksudnya amal kita, yaitu dengan bersedekah kepada orang lain. Apalagi bagi tuan rumah. Nah, sebenarnya itu positifnya banyak. Tapi untuk orang yang tidak menyukainya itu mungkin selama ini tidak menentang yang maksudnya yang misalnya kayak malah kegiatan fisik bagi orang yang menyukai itu maksudnya kada apa-apa pang, tapi misalnya inya pandir wara misalnya kada suka kada apa-apa juga, soalnya itu kan hak buhannya juga tuh nah. Mungkin jawaban ulun itu. Terima kasih. Selanjutnya ingin menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai pelaksanaan tahlilan. Jadi yang ulun ketahui tentang pelaksanaan tahlilan ini, biasanya tahlilan itu dilakukan ketika ada orang yang meninggal misalnya. Terus waktunya itu ada waktu misalnya orang meninggal yang hari pertama, hari kedua, ketiga, terus biasanya hari ke-7, hari ke-25, ke-40 dan hari yang ke-100, terus selanjutnya itu ada mahawal. Nah, setelah 1 tahun biasanya dilaksanakan lagi acara tahlilan. Nah, tata caranya sebenarnya tata caranya ini yang ulun tahu, misalnya kita ke tahlilan itu biasanya baca Fatihah 4 dulu, terus bisa juga misalnya membaca Yasin, terus membaca tasbih, buhan tasbih biasanya, terus membaca la ilaha illallah biasanya ada juga. Terus juga ada juga yang lebih panjang itu misalnya kayak membaca ayat kursi dan kawan-kawan. Tapi biasanya acara tahlilan ini misalnya mahaul tuh udah baca Yasin tuh masih baca doa selamat atau doa arwah. Nah, imbah itu biasanya prosesinya itu dilanjutkan dengan makan-makan. Tapi misalnya ada juga acara tahlilan yang kadegesan mahawul buhan arwah kayak itu, misalnya tahlilan yang dilakukan di Langgar saben minggu, misalnya setiap minggu yang dilakukan masih oleh ibu-ibu. Nah, itu biasanya tapi biasanya diselipkan juga doa arwah kayak itu nah.
walaupun misalnya jamak kayak itu dijamakan setiap bacaan tahlilan yang sudah dibacakan. Nah, mungkin pelaksanaan tahlilan yang ketahui kayak itu Pak ya, tapi di dalam buku tuh banyak Pang, kayak tata caranya dan bacaan-bacaannya tuh lebih banyak, tapi yang ulun tahu yang itu aja. Terima kasih. Selanjutnya ingin menjawab pertanyaan yang kelima mengenai pelaksanaan sholat berjamaah. Apa saja yang harus dipahami, baik itu sebagai imam ataupun sebagai makmum. Nah, jadi yang pertama, sholat berjamaah ini adalah sholat yang dilakukan 2 orang atau lebih, yang satunya menjadi imam dan yang lainnya itu menjadi makmum. Imam itu adalah orang yang memimpin sholat. Jadi yang harus diketahui terlebih dahulu adalah syaratnya. Jadi syarat sholat berjamaah ini adalah adanya imam, adanya makmum, terus dikerjakan di waktu yang sama, artinya di tempat yang sama. Nah, terus sholatnya imam ini adalah sholat yang sama yang dikerjakan oleh makmum. Terus sholatnya makmum adalah sholat yang sama dikerjakannya oleh imam. Kemudian imam ini memiliki syarat juga, yaitu yang pertama itu sudah balik, terus fasih bacaan sholat, terus yang selanjutnya adalah mengetahui syarat rukun serta yang membatalkan sholat berjamaah. Terus juga sebagai seorang imam itu bisa kita memilih untuk orang yang jadi imam itu tidak boleh yang dibenci oleh jamaah. Nah, imam untuk laki-laki itu boleh mengimami untuk laki-laki dan perempuan, tapi kalau misalnya imamnya perempuan itu hanya boleh mengimami yang perempuan saja makmumnya. Nah, untuk makmum, sebenarnya makmum itu adalah orang yang mengikuti gerakan imam. Syarat makmum itu yang pertama adalah mengikuti gerakan imam, berniat mengikuti imam, tidak mendahului makmum, dan selanjutnya itu adalah dilakukan di tempat yang sama yang seperti imam kerjakan. Terus makmum ini tidak boleh mengikuti imam yang batal sholatnya. Nah, mungkin itu adalah syarat imam dan makmum dan syarat orang yang berjamaah. Nah, jadi kita sebagai makmum atau sebagai imam harus mengetahui syarat dan segala sesuatu yang ada dalam sholat berjamaah agar sholat berjamaah kita itu sah. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Dan selanjutnya satu lagi mengenai masbuk. Nah, jadi sebagai seorang makmum kita juga harus mengetahui sholat yang terlambat. Jadi misalnya kita terlambat mengikuti imam, maka kita harus mengetahui tata caranya agar sholat kita itu bisa ternilai rakaatnya, artinya bisa terhitung rakaatnya. Nah, mungkin ketentuan masbuk ini bisa kita ketahui apabila misalnya imam sudah ruku, maka misalnya kita 4 ruku sama pas imam ruku itu maka terhitung 1 rakaat. Tapi misalnya imam sudah sujud, maka kita tertinggal 1 rakaat. Nah, jadi itulah yang harus dibayar oleh makmum setelah sholat berjamaahnya selesai. Nah, mungkin itu juga yang harus diketahui sebagai makmum. Nah, mungkin itu saja jawaban dari ulun. Terima kasih.